Engkaulah Tuhan kejayaan. Engkaulah sumber pengharapan kami yang kekal Tuhan. Engkaulah sumber dari segala sumber kehidupan kami ya Bapa. Pagi hari ini hanya nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang diagungkan, nama yang dibesarkan oleh umat-Mu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan doa syukur dan mengagungkan hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan kami yang telah bangkit, mengalami kehidupan naik ke surga. Dan kami telah mengalami kehidupan itu di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk suasana surgawi lawatan-Mu Tuhan ada di tempat ini dalam ibadah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah semua umat-Mu merasakan jamahan-Mu, merasakan kasih-Mu, merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Bahkan saat firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini, hati kami terbuka Tuhan untuk firman-Mu. Umat-Mu membuka hati dan pikirannya untuk setiap perkataan firman Tuhan, untuk bisa menerangi hati kami Tuhan dari segala kegelapan-kegelapan dunia ini. Menuntun kami berjalan pada rencana dan rancangan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu yang boleh berbicara, supaya setiap perkataan dan firman yang keluar boleh memberkati setiap umat-Mu Tuhan, yang boleh mendengarkan firman Tuhan, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang mendengarkannya secara online. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom saudara. Shalom. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pagi hari ini kita telah mempersiapkan hati kita untuk datang dan mengatakan punyamulah kebesaran. Amin saudara. Punyamulah Tuhan kejayaan. Punyamulah Tuhan segala sesuatu, langit dan bumi punyamulah. Oleh sebab itu kita umat Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala umat Tuhan, segala ciptaan Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Adapun topik kita pada pagi hari ini adalah muliakanlah Allah melalui ibadah yang sejati. Kita akan buka bersama-sama firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat 1 sampai 23. Kita akan belajar firman Tuhan memuliakan Allah. Bagaimanakah kita memuliakan Allah dengan korban syukur kita kepada Tuhan sehingga pengorbanan kita dan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu merupakan ibadah yang sejati dan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 50 ayat 1 sampai 23. Kita akan baca bergantian, nanti yang pria laki-laki membaca yang ganjil, kemudian yang wanita atau yang wanita ya nanti membalasnya dengan membaca. Amin saudara. Sudah siap kita baca firman Tuhan? Amin. Yang laki-laki siap bersama. Panggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan.
dengarlah umatku. Aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak dipandang adalah dalam kuasaku. Sembahkanlah syukur. Iyalah Raja. Serulah tapi padahal engkau jika engkau mulutmu kau duduk. Iya. Siapa yang sama-sama kita baca ayat 23, 1, 2, 3 ya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Diberkatilah yang baca firman Tuhan, yang merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, topik kita ini, fokus kita adalah berbicara di dalam ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Pertanyaannya dari ini adalah, bagaimanakah kita dapat memuliakan Tuhan? Karena topik kita adalah memuliakan Allah. Hari ini kita belajar bagaimanakah kita memuliakan Allah. Dan ini tentu akan menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana saudara dapat memuliakan Allah? Dapat mengagungkan Dia? Tentu kita tahu bahwasanya memuliakan Allah dengan puji-pujian, dengan penyembahan. Amin saudara? Dengan pengagungan. Tetapi Mazmur ini berkata, kalau saudara mau memuliakan Allah, maka saudara harus mempersembahkan korban kepada Allah. Amin saudara. Baik itu korban bakaran, korban sembelihan, dan korban-korban lainnya untuk memuliakan Allah. Pada masa itu, memuliakan Allah dengan membawa korban. Tanpa adanya korban, bakaran, sembelihan, korban dari hasil bumi dan yang lain-lainnya, maka Tuhan tidak berkenan kepada umatnya. Sehingga untuk memuliakan Allah harus bawa korban. Para imam-imam zaman dulu, para imam, para nabi, semuanya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Persembahan korban ini menandakan dia datang memuliakan Tuhan. Sehingga tidak ada satu orang pun pada masa zaman Israel yang boleh datang dengan tangan kosong. Tidak ada yang datang, Tuhan aku datang kepadamu Tuhan, aku mempersembahkan hidup, aku mempersembahkan, gak bisa. Harus bawa korban, baik itu lembu, kambing, domba, ataupun burung,
ataupun segala binatang, dia harus bawa untuk mengorbankan, menjadi persembahan kepada Tuhan. Dan untuk memuliakan Tuhan harus ada persembahan, yaitu korban. Lalu korban seperti apakah yang diinginkan Tuhan? Tadi sudah kita nyanyikan bahwa kita harus membawa persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 21, saya minta nanti tim multimedia untuk bisa lebih cepat ya. Kita belajar bersama-sama. Dalam Kejadian 8 ayat 20 dan 21, bagaimana Nuh membawa korban dan mezbah kepada Tuhan saat mereka sudah diselamatkan Tuhan. Jadi ketika murka Tuhan melihat manusia, lalu dia ingin memusnahkan semua manusia. Dan yang kita kenal dengan adanya air bah, ya, air bah. Kemudian Nuh naik ke air bah dan mereka itu diselamatkan, lalu keluarganya diselamatkan. Lalu Nuh itu membawa persembahan kepada Tuhan sebagai bukti bahwasanya aku membawa persembahan keselamatan atas keluarganya. Di dalam Kejadian 8 ayat 20 dan 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecil. Dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah aku lakukan. Inilah yang mengubahkan hati Tuhan. Ketika dia murka terhadap manusia, Nuh membawa persembahan kepada Tuhan. Domba yang tidak haram, kemudian domba, binatang-binatang yang gemuk, yang tidak bercacat, binatang-binatang yang sehat, yang tidak kurus-kurus, yang tidak penyakitan, semua yang sehat, yang terbaik diberikan Nuh kepada Tuhan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ketika dibakar persembahan itu, Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Dan dia berfirman, Bapak Ibu Saudara, persembahan yang harum itu akan menggugah hati Tuhan. Amin saudara? Amin. Menggugah hati Tuhan. Kan luar biasa. Bahkan Tuhan bilang, kalaupun kau berdosa dari kecilnya, aku akan memaafkan engkau. Aku tidak akan musnahkan kau. Bukankah itu satu hati yang luar biasa yang kita terima sekarang ini? Oleh karena anugerah Tuhan, dengan membawa persembahan yang harum, Tuhan yang harusnya membinasakan manusia, dia katakan aku akan ampuni walaupun kau berdosa. Sedari kecil pun walaupun kau bandal, aku tetap tidak akan membinasakan engkau, tetapi aku akan menyelamatkan engkau. Yang pertama, persembahan yang harum itu yang disukai hati Tuhan. Sehingga ketika kita membawa korban bakaran, korban sembelihan, kita membawa persembahan yang harum kepada Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Lalu selanjutnya, bagaimanakah kita memuliakan Tuhan? Tadi dikatakan bahwasanya ketika kita memuliakan Tuhan dengan membawa korban. Mengapa korban ini penting bagi kita dan untuk apa lagi korban ini bagi saudara dan saya datang kepada Tuhan? Saat kita datang kepada Tuhan membawa korban, untuk apa sebenarnya korban bakaran dan korban sembelihan itu? Di dalam 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 12 ini berbicara tentang Saul. Bicara tentang Saul. Pada waktu itu Saul sedang berada dalam kegentingan. Saul sedang dihadapkan dengan masa perang bersama dengan Palestina. Dan bangsa-bangsa Palestina itu sudah siap beribu-ribu orang dengan keretanya, dengan senjatanya, ingin menyerang umat Tuhan, umat Israel pada waktu itu. Jadi bangsa Palestina sudah siap-siap dengan kemahnya, siap dengan senjatanya, siap dengan keretanya,
akan menyerang dan ingin membinasakan umat Tuhan, bangsa Israel. Lalu Saul pun membawa persembahan. Walaupun nanti kita akan lihat Saul itu melakukan kesalahan dengan dia sendiri datang membawa persembahan. Tetapi kita akan belajar mengapa Saul membawa korban persembahan atau korban bakaran itu kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 12. Inilah yang dikatakan Saul. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban ia. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel. Saul pergi menyusungnya untuk memberi salam kepadanya. Ayat selanjutnya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Samuel, karena aku melihat ini yang ditakutkan oleh Saul. Mengapa dia membawa korban bakaran? Mengapa dia membawa korban sembelihan kepada Tuhan? Dan mengapa dia datang kepada Tuhan? Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak, meninggalkan aku. Dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Selanjutnya, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Apa yang dilakukan oleh Saul ini, kenapa dia harus membawa korban bakaran dan korban sembelihan? Karena musuh di depan dia, lalu rakyat yang di belakangnya dia udah ketakutan semua ya. Sudah lari ke gua, sudah pulang kampung dia. Harusnya disuruh perang, mana kamu? Udah pulang kampung lah aku. Kenapa? Karena orang Filistin begitu besar. Karena tentara-tentaranya begitu banyak. Kalau kita lawan, matilah kita nanti. Itulah yang dipikirkan oleh rakyat. Kalau kita lawan, mereka banyak beribu-ribu. Kita hanya berapa orang. Mereka bawa pedang dan tombak. Sementara kita bawa bambu runcing, ya kan? Kalau kita jangan memperjuangkan bawa bambu runcing, karena yang itu yang ada di kampung kita. Mereka ketakutan, lalu dilihat Saul udah berserak semuanya. Jalan satu-satunya yang dia tahu, dia harus membawa bakaran dan memohon belas kasihan daripada Tuhan. Karena dia tahu hanya kepada Tuhan sajalah ketika dia datang, maka semua masalah itu dapat diselesaikan. Amin saudara? Amin. Ini yang membuat Saul datang kepada Tuhan. Dipersembahkannya. Karena dia tahu kalau aku bawa persembahan, korban persembahan, dan Tuhan berkenan, berbelas kasihan, aku pasti menang. Walaupun rakyatku tinggal 10 orang, tinggal 20, kami pasti menang. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa kita membawa korban bakaran, korban syukur kita kepada Tuhan? Karena kita tahu belas kasihan Tuhan akan memampukan kita menangani setiap persoalan, setiap pergumulan yang kita hadapi. Amin saudara? Amin. Setiap apapun persoalan yang kita hadapi, sebesar apapun yang pergumulan yang kita hadapi, saat kita datang dan memohon belas kasihan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Dia memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Dia akan memberikan kemenangan kepada saudara saat kita datang membawa korban bakaran, persembahan kita kepada Tuhan. Dan ini adalah luar biasa. Selanjutnya, dalam Imamat 16 ayat 3-5 dan 6, dikatakan bahwasanya korban bakaran dan korban persembahan itu adalah untuk penghapus dosa. Dalam Imamat 16 ayat yang ketiga saja, beginilah caranya Harun masuk ke tempat kudus, yaitu dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan korban jantan untuk korban bakaran. Pada masa imam-imam Harun, orang untuk dapat masuk ke tempat kudusnya Tuhan, dia harus membawa lembu jantan untuk menghapus segala dosa
segala pelanggarannya. Tanpa ada penghapus, tanpa adalah korban, kita tidak bisa masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Tidak boleh ada yang masuk ke dalam kemah kudusnya Tuhan, ke pelataran Tuhan, tanpa dosanya dihapus dulu. Oleh sebab itu Harun membawa korban lembu untuk menghapus dosa. Jadi pada masa itu dosa bisa dihapus dengan membawa korban. Dan masih ada beberapa ajaran-ajaran tradisi juga, dan juga agama yang disebut dengan pengakuan dosa. Pengakuan dosa, korban untuk penghapus dosa. Dan sekarang tradisi ini masih ada di beberapa daerah dan beberapa golongan. Selanjutnya, tadi korban itu berguna untuk memohon belas kasihan Allah. Kemudian korban itu juga untuk menghapus dosa. Jadi kalau kita mau menghapus dosa kita, kesalahan pelanggaran kita, bawa korban ternak, lembu jantan atau sapi, maka dosamu sudah dihapuskan. Kita kembali ke dalam Mazmur 50 ayat yang 14 tadi. Mazmur 50 ayat 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan persembahan syukur kita itu dan korban kita itulah yang memuliakan Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan sebagai korban, pengganti korban ternak, pengganti korban lembu yang tadi sudah kita pelajarin. Tentu kita akan mengatakan bahwasanya aku mau mempersembahkan syukurku Tuhan melalui mulutku, melalui pujian dan melalui penyembahan. Amin. Saudara datang ke tempat ini menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui mulut kita tadi. Dan mulut kita itu berasal dari hati kita. Mulut yang kita naikkan syukur kepada Tuhan berasal dari pikiran kita. Hati kita, pikiran kita, dan mulut kita, dan tangan kita menyembah Tuhan dan mengatakan, Engkaulah Tuhan, Allah kami yang besar. Amin saudara. Punyamulah kebesaran, punyamulah keagungan, punyamulah kejayaan. Kalau saudara naikkan itu dengan rasa syukur yang berasal dari hati saudara yang bersih, hati saudara yang murni, itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kau doakan, apapun yang kau inginkan, Tuhan akan mendengarkan dan membukakan, menyendengkan telinganya untuk mendengarkan segala doa kita. Doa syukur kita itu juga yang kita katakan untuk bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita bersyukur untuk umur yang panjang, anak-anak kita yang diberkati Tuhan, pekerjaan kita yang sudah Tuhan bantu kita dalam segala usaha kita. Ya, dalam perjalanan kita, keselamatan sepanjang perjalanan kita, hidup kita yang damai suami dan istri. Namun di dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengucap syukur dengan mulut, dengan hati itu ternyata sulit. Mengapa sulit? Karena kita banyak dipengaruhi oleh dunia ini. Hati kita sudah murni, hati kita sudah suci. Dan hari ini kita datang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan dan merasakan kasih Tuhan. Namun ketika kita keluar dari tempat ini, kita akan bergaul dengan orang-orang fasik, orang-orang dunia, dan berita-berita di sekeliling kita yang banyak sekali akan menyeret kita kepada pemikiran orang-orang fasik. Oleh sebab itu, di dalam Mazmur 50 ayat 16 sampai 21, udah selesai ya? Cepat kali selesai, masih sebentar ini, masih 15 menit. Saya baca kepada kita semua ya. 50 ayat 16 sampai 20, saya bacakan kepada kita semua.
mengapa kita sulit untuk mengucap bersyukur kepada Tuhan, ya? Dari mulut kita, dari hati kita. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidikkan ketetapanku? Ini yang berbicara adalah orang-orang fasik di sekeliling kita. Di sekeliling kita akan banyak menyeret kita. Dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia. Dan bergaul dengan orang zina. Ayat yang ke-19. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat. Dan padamu lidah melekat tipu daya. Ada begitu banyak kita sering membiarkan mulut kita mengucapkan hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu dikatakan ketika engkau mengucap syukur, engkau tidak bisa mengucap syukur, lalu mulutmu mengucapkan hal-hal yang jahat. Kurang ajar kau, matilah kau, diterbakarlah kau, masuk ke neraka lah kau. Semua yang jahat seringkali keluar dari mulut kita. Berantamlah kalian, udahlah bunuh-bunuhan kalian itu. Biarlah kalian semua mati. Saudaraku, mulut kita seringkali mengucapkan yang jahat. Yang jahat kita buat dalam mulut kita. Dan itu berasal dari orang-orang sekeliling kita. Padahal hati kita sudah baik. Tapi kita disimpangkan. Kemudian ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu. Memfitnah anak ibumu. Ini juga persoalan yang rumit. Kenapa? Karena pada dasarnya kita suka mengata-ngatain. Orang-orang dunia suka menggosip. Mengata-ngatain, menggosip, makin digosok, makin sip. Nah, itu dia. Mengata-ngatain ini sudah lama, 2000 tahun yang lalu juga sudah ada. Jadi ketika kita naikkan syukur kepada Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau penuh kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Di rumah, gimana itu? Punya sepeda motor, dia punya sepeda motor. Kemarin kulihat, karena ada sepeda motornya gak mau lagi disalamnya aku. Ini kenapa dia mulai sombong dia, punya sepeda motor, biasanya kami salam-salaman kami. Sejak punya sepeda motor, bergayalah dia naik sepeda motornya itu. Sering kita ngata-ngatain dan menggosipkan. Padahal yang punya sepeda motor, Pak, gak sombongnya aku, udah berdoa aja aku kepada Tuhan. Rajinnya aku ikut doa pelayan. Kalau doa puasa datangnya aku, rajinnya aku supaya aku dapat sepeda motor. Bahkan kalau dibilang Ibu Hermina, kita masuk ke ruang doa ya, kita di menara doa, datangnya aku menara doa. Rajinnya aku bekerja, tapi orang itu bilang sombong kali aku. Padahal aku rajin datang. Apa dibilang pendoa, datangnya aku berdoa. Itu yang namanya mengata-ngatain. Mengata-ngatain itu adalah yang tidak benar. Dia mendapatkan sepeda motor itu dengan doanya, dengan kerja keras. Tapi orang bilang bahwasanya dia karena sombonglah dengan inilah, dengan itu. Sehingga itu yang menyebabkan Tuhan menegur. Tuhan menegur umat Tuhan, jemaat Tuhan. Lalu bagaimanakah kehidupan kita sekarang? Roma 10 ayat 9-11. Ini waktu saya sudah selesai, saya minta waktu sebentar. Roma 10 ayat 11. Ya. Roma 10 ayat 9-11. Ini yang sering kita baca. Ya, ini juga akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Roma 10 ayat 9, ini ayat 9. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Selanjutnya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jikalau engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya di dalam hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut ini bukan hanya sembarangan mulut. Mulut bukan sembarangan mulut. Hati bukan sembarangan hati, tetapi hati yang sudah dibersihkan dan dimurnikan oleh kuasa darah Yesus. Amin. Cakep gitu kan gitu. Mulut bukan sembarang mulut. Hati bukan sembarang hati. Tetapi mulut dan hati yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mulut dan hati kita ini harus bersih, supaya itu menjadi persembahan yang harum. Saudara tidak berkata, yang penting kan aku mulutku sudah bisa, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Tuhan, udah percaya di dalam hati, aku sudah diselamatkan. Tuhan katakan, kalau engkau datang dengan mulutmu kepada Tuhan dan membawa syukurmu kepada Tuhan, maka itu harus berasal dari hati yang murni, hati yang tulus. Seperti ternak itu saudaraku, yang gemuk, yang sehat, yang betul-betul tulus, yang betul-betul murni yang kita datang kepada Tuhan. Jangan hati yang busuk, jangan hati yang penuh dengan kejahatan. Lihatlah nanti ya, kalau pulang dari gereja ini, lihatlah nanti ini. Sudah jahat dipikirkannya. Kalau begini nanti, lihatlah nanti ya. Karena di gerejanya ini, aku memang harus menahan diri. Kenapa? Karena masih di gereja ini. Lihatlah nanti, saudaraku, hati kita harus murni dan tulus. Mazmur 51 saya bacakan aja kepada saudara, ayat yang ke-19. Ayat yang terakhir. Ya Tuhan, bukalah bibirmu supaya mulutku memberitakan pujian-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembilan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Ayat 19, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah hati yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Roma 51 ayat 19. Korban sembelihan, korban bakaran yang diinginkan Tuhan adalah hati yang remuk. Amin saudara. Hati yang patah, hati yang begitu kita datang kepada Tuhan, yang remuk, yang menyadari akan segala dosa dan pelanggaran kita. Dan yang mengakui Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang sanggup mengangkat aku. Sehingga kita datang kepada Tuhan dengan berbelas kasihan kepada Tuhan. Hari ini membawa korban syukur kita sebagai korban. Itulah yang memuliakan nama Tuhan. Berapa banyak saudara yang ingin memuliakan nama Tuhan? Angkat tangan saudara. Semua kita ingin memuliakan nama Tuhan. Amin. Saat kita datang kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, saudara, bawalah persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai korban. Korban persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita membawa korban persembahan yang busuk di hadapan Tuhan. Jangan persembahan kita yang penuh dengan keangkuhan atau keegoisan atau kesombongan dalam diri kita. Tetapi sembelihan itu, korban itu adalah hati yang patah, hati yang remuk, hati yang merendahkan diri kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan menghina saudara. Ketika saya datang kepada Tuhan dengan segala persoalan, pergumulan yang kami hadapi dalam keluarga kami. Tuhan, aku datang kepada Engkau Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Tolong aku Tuhan, sebagai gembala jemaat bisa memimpin jemaat ini Tuhan. Tolong aku Tuhan untuk keluargaku dalam perlindungan Tuhan. Tolong aku Tuhan bisa untuk mengarahkan jemaat Tuhan pada jalan yang benar. Pada kehendak-Mu Tuhan atas hidup kami. Tolong aku Tuhan dalam setiap usahaku, dalam setiap keuanganku, bantu aku. Kalaupun aku mengalami kerugian, tolong bantu aku Tuhan. Dalam segala masalahku. Lalu belas kasihan Tuhan, satu persatu, hari ke hari, minggu ke minggu, Tuhan menolong, memulihkan, menjawab segala doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Sehingga hari dan saat kami mulai merasakan pertolongan Tuhan, mulut kami, hatiku memuliakan Tuhan dan berkata terima kasih Tuhan. Bagimulah Tuhan kemuliaan, bagimulah kebesaran, bagimulah keagungan. Karena aku sudah merasakan belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Silahkan naik tim PW. Biarlah hari ini kita membawa korban syukur kita. Kita memuliakan Tuhan dengan membawa korban syukur kita.
yang tadi itu ya, bagimu lah Tuhan. Sehingga kita boleh merasakan kebaikan, belas kasih Tuhan atas hidup kita. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita persiapkan hati kita. Kalau hati kita masih ada hati kita yang penuh dengan tadi yang dikatakan Mazmur 50. Masih ada hati kita yang memikirkan hal-hal yang jahat. Hari ini singkirkan dalam hidup kita. Kalau ada pikiran dan hati kita masih ada suka mengata-ngatain, menipu, sesuatu yang jahat, yang tidak berkenan kepada Allah, buangkan itu. Dan hari ini Tuhan, aku mau mempersembahkan hatiku yang murni. Bagaikan ternak yang sangat sehat. Hatiku yang remuk dan patah. Hatiku yang patah. Hatiku yang merendahkan dia di hadapan-Mu. Kita datang hari ini. Dan saat saudara datang membawa hati saudara yang murni dan kudus, maka itu adalah persembahan yang harum. Segala doamu pasti didengar Tuhan. Segala pergumulanmu pasti dimenangkan oleh Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya, Yesus. Bawa korban syukur. Amin. Kami membawa korban syukur kami Tuhan. Penyembahan kami, pujian kami, pengagungan kami yang berasal dari hati kami Tuhan, yang tulus kepada-Mu Tuhan. Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Siapkanlah hatimu, siapkan korban persembahanmu kepada Tuhan. Yesus. Harum di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami membawa korban syukur kami kepada Engkau Tuhan. Ke dalam tahta-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau yang menguduskan mulut bibir umat-Mu di tempat ini Tuhan dengan darah-Mu. Supaya mulut kami senantiasa mengeluarkan perkataan yang membangun, perkataan berkat, perkataan kasih yang daripada Tuhan. Kuduskan mulut kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kuduskan hati kami ya Tuhan. Hati kami Tuhan yang jahat. Hati kami yang penuh dengan tipu. Hati kami yang penuh dengan kecurigaan ya Tuhan. Hari ini Engkau kuduskan. Supaya hati kami yang patah, hati yang hancur, boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Sebagai korban sembelihan, sebagai korban bakaran, sebagai korban syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan, kuduskan pikiran umat-Mu Tuhan, supaya kami memberikan korban yang harum di hadapan-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela, tidak berpenyakitan hati kami, tapi hati kami hati yang sehat, hati yang dipulihkan, hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami bawa korban syukur kami. Kita naikkan bersama-sama pujian ini. Terima kasih Tuhan. Bawa korban syukur. Amin.
karya kasih-Mu takkan dulu. Kami tidak lupa segala kebaikan-Mu. Kami ingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingat Tuhan penyertaan-Mu ya Tuhan.